Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pajajaran dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Maksud saya di sini untuk mengajarkan terkait membahas proses pendidikan. Oke, terima kasih. Nama saya, ini seperti yang tertera di papan nama, Eko Sururi, lahir 7 Maret 1972 di Medan. Saya menjadi guru di Serapat itu sejak tahun 1989. Ya, jadi sudah berapa tahun? Sekian tahun ya. Oh, siap, saya bersedia. Pengalaman yang saya dapatkan selama mengajar banyak pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang menyenangkan ya bertemu dengan siswa-siswa yang ceria, kemudian yang kreatif, yang menyedihkan, ya anak yang masih tidak disiplin, diberi motivasi susah, sehingga ketika diadakan asesmen atau penilaian hasilnya tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Untuk pembelajaran saat ini saya karena mengajar kelas 11 itu menggunakan kurikulum Merdeka atau IKM. Ini selama menjadi guru atau setelah kurikulum baru? Selama menjadi guru. Kendalanya sebenarnya banyak, tapi kalau satu-satu saya kendala tadi yang sering adalah menurunnya kedisiplinan siswa, sehingga ketika diberi pelajaran kadang-kadang kurang memahami, diberi tugas kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu. Kemudian kalau diminta untuk literasi juga anak sekarang susah ya, tapi kalau diminta untuk HP nanti cepat. Jadi barangkali karena kemajuan teknologi, nah sekarang untuk hal-hal yang terkait dengan pelajaran itu agak susah. Tapi kalau untuk bermain, cepat sekali. Hal yang disukai saat jadi guru yang jelas ya berhadapan dengan anak, kemudian memberikan ilmu yang akhirnya anak paham dari asalnya tidak tahu ya, khususnya tentang aturan-aturan terkait dengan bahasa Indonesia, kemudian anak bisa paham tentang kaidah bahasa sekaligus bisa menerapkan menjadi sebuah produk ya, misalnya karya ilmiah, karya tulis, kemudian yang sepele misalnya dalam surat menyurat, anak bisa dan paham, itu yang saya suka. Hal yang tidak disukai yang menghadapi tadi kebanjiran anak-anak sekarang yang kadang-kadang susah untuk ditanggulangi ya, walaupun kami berusaha sedikit-sedikit ya membina, mendidik supaya anak tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu keliru, yang akhirnya menyadari kemudian mengubah perilakunya menjadi perilaku yang baik. Selama pembelajaran, apakah menggunakan metode pembelajaran? Untuk pembelajaran model-model ya banyak, sering berjalannya berganti-ganti. Untuk yang saat ini untuk KM saya lebih menemukan model blended learning, jadi perpaduan antara tatap muka kemudian daring, itu menggunakan teknologi informatika.
Nah, perbedaannya kembali karena era sekarang anak lebih lebih dekat dengan teknologi informatika. Ya, sehingga kalau anak diminta untuk belajar menggunakan media elektronika, misalnya tadi YouTube, dengan WA, atau dengan aplikasi yang lain, itu lebih senang, lebih serius dibandingkan dengan anak diminta untuk membaca buku, kemudian anak diminta untuk mengerjakan lewat tulis. Itu anak kadang-kadang sekarang enggan, tapi kalau sudah menggunakan media informatika, anak sekarang lebih tertarik. Harapan ke depan untuk calon guru, yang utama tadi harus selalu belajar mengikuti perkembangan sehingga tidak monoton seperti dulu guru saya memberikan seperti ini, berarti saya menjadi guru juga seperti ini. Itu sebaiknya jangan, tapi harus mengikuti perkembangan. Jadi sekarang era digital, kita harus bisa menyesuaikan bagaimana cara menyampaikan materi dengan media digital. Kemudian hasilnya juga nanti lebih cepat diterima oleh siswa. Kemudian tentu untuk menganalisis juga lebih akurat. Harapan untuk mempengaruhi kebijakan terkait dengan pendidikan. Kalau harapan saya untuk pemangku kebijakan, ya, untuk pemangku kebijakan sebaiknya juga melihat di lapangan kira-kira kebutuhan apa yang prioritas di lapangan. Misalnya untuk di kami misalnya jaringan internet kalau dibutuhkan karena era teknologi tidak kurang efektif, ya maka sebaiknya dari pemangku kebijakan menyediakan atau memberikan anggaran yang lebih berkaitan dengan informatika, tetapi tetap tidak meninggalkan tulis, sehingga untuk dana pengadaan buku baik buku teks maupun buku non teks juga tetap kalau bisa ditingkatkan. Baik, terima kasih kembali. Semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman saya bermanfaat untuk bekal sekaligus barangkali untuk model untuk adik mahasiswa, dan kalau bisa lebih inovasi lagi, jadi lebih meningkat, tidak seperti kami guru-guru yang pertama. Terima kasih. Jadi sama-sama.